Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bu Sela. Di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam. Nah, ketika minggu lalu kita sudah mempelajari sebenarnya apa itu studi Islam, kita akan mengulang sedikit bahwasanya studi Islam itu adalah kajian secara sistematis yang di dalamnya itu kita mempelajari, memahami, dan juga menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, tapi Islam apa aja yang akan kita kaji di sini di dalamnya? Yang akan kita kaji mulai dari sumber-sumber ajarannya, kemudian sejarah dalam Islam itu sendiri, dan yang terakhir adalah realitas pelaksanaan dalam kehidupan. Nah, itulah yang disebut dengan studi Islam. Dengan definisi ini, kita akhirnya bisa menemukan apa saja sebenarnya ruang lingkup dalam studi Islam itu. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita kaji dalam studi Islam itu. Ruang lingkupnya apa aja? Yang pertama adalah Islam sebagai doktrin, dan yang kedua adalah Islam sebagai gejala sosial, bisa juga disebut dengan gejala budaya, dan yang terakhir adalah Islam sebagai interaksi sosial. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Islam sebagai doktrin. Nah, kita kenali dulu doktrin itu apa. Doktrin merupakan kata yang terbentuk dari doktrinal, begitu, yang artinya adalah ajaran. Sehingga dalam kajian ataupun studi tentang Islam sebagai doktrin ini, kita akan lebih banyak mengkaji Islam itu dari sudut pandang teoritisnya, jadi bukan dari sudut pandang praktis. Jadi yang akan kita kaji adalah bagaimana gagasan-gagasan dalam Islam, bagaimana teori-teori yang dikemukakan dalam Islam. Nah, apa saja contohnya? Karena Islam ini sumber pokok ajarannya adalah Al-Quran dan hadis, otomatis yang akan kita kaji ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber pokok ajaran tersebut, mulai dari ilmu-ilmu yang berkaitan, bagaimana penafsiran-penafsiran dan juga gagasan-gagasan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, yang juga akan kita kaji juga bagaimana keterlibatan para ulama dalam memahami ajaran tersebut. Jadi nanti tidak salah misalnya ketika kita dalam melihat Islam sebagai doktrin ini, kita banyak menemukan kajian-kajian ilmu-ilmu tentang keislaman, mulai dari ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian ada ilmu fikih, ada usul fikih, ada ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, kesemuanya itu adalah Islam sebagai doktrin. Nah, ini ketika kita menyimpulkan sebenarnya apa saja sih Islam sebagai doktrin itu, kita bisa menyimpulkan menjadi 3 item, di mana Islam itu kan terbagi ada iman, Islam, dan juga ihsan. Maka inilah ruang lingkup Islam sebagai doktrin itu, di mana dalam lingkup iman kita belajar ada teologi, kita mengkaji tentang banyak hal tentang keimanan gitu kan, ada ilmu kalam. Dan di sisi Islam, di mana Islam itu adalah ketundukan ya, artinya atau aslama gitu, kita menyerah, menundukkan, pasrah kepada Allah. Otomatis di dalamnya ada beberapa ritual-ritual yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diatur dalam fikih dan diproses melalui usul fikih. Kemudian ihsan ini lebih kepada batiniah begitu ya, dimana di sini yang akan dikaji banyak contohnya adalah misalnya tasawuf, akhlak, yang mana kesemuanya ini sumbernya tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran dan juga hadis, yang juga dikembangkan oleh pemikiran para ulama yang memang sudah mampu dan memiliki kemampuan untuk menafsirkan apa-apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, sehingga di sini perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwasannya ketika kita mengkaji Islam secara doktrinal atau Islam sebagai doktrin itu tadi merupakan kajian di mana kita meyakini Islam adalah sesuatu yang sifatnya suci, yang mana semua yang ajaran-ajaran tersebut bersumber dan juga berasal dari kalamullah, khitabullah, yang mana semua wahyu-wahyu tersebut memiliki kebenaran yang absolut dan mutlak, sehingga ketika kita mempelajari Islam sebagai doktrin, kita tidak bisa lagi mengotak-atik artian yang atau dipertanyakan lebih lanjut mengenai apa yang
tertera di dalam Al-Quran dan juga hadis. Menafsirkan iya, mengembangkan iya, tapi untuk menggugat kebenarannya, nah itu tidak, jika ini dalam kajian Islam sebagai doktrin ya, ini tidak diperkenankan. Beda lagi nanti ketika kita mengkaji Islam sebagai gejala sosial, di mana dalam kajian ini kita tidak lagi mengkaji tentang wahyu-wahyu Allah, entah itu berupa Al-Quran ataupun hadis ataupun penafsiran para ulama, tidak. Tapi dalam kasus Islam sebagai gejala sosial ini, kita mengkaji bagaimana keadaan masyarakat nih sebagai penganut agama. Jadi yang dilihat adalah bagaimana praktek dari keagamaan, khususnya Islam ya, karena ini studi Islam, dipraktekkan oleh masyarakat gitu. Jadi bagaimana prakteknya keagamaan itu yang terjadi di masyarakat, dan misalnya itu berkaitan dengan gejala-gejala sosial lainnya ataupun budaya-budaya yang ada di masyarakat. Itulah yang akan kita kaji di sini. Jadi untuk kajian ini tidak sekaku Islam sebagai doktrin tadi, tapi justru di sini kita lebih melihat ada apa sih gitu loh. Kenapa sih? Bagaimana sih gitu, lebih begitu. Kita mempertanyakan kembali gitu loh, kenapa kok misalnya Islam di pedesaan itu seperti ini, kenapa Islam di perkotaan seperti ini. Jadi lebih begitu. Jadi Islam itu dilihat dari bagaimana keadaan masyarakat ketika itu berkaitan dengan budaya ataupun gejala sosial yang terjadi di lingkungan tersebut. Sebagai contoh nih, misalnya kita melihat bagaimana pengamalan umat muslim gitu di suatu masyarakat. Misalnya kita menemukan ada komunitas misalnya komunitas bermotor gitu yang saya pernah lakukan. Komunitas bermotor ini kok cara menunjukkan pengamalan agamanya berbeda gitu. Dengan touring mereka berkunjung kepada kiai-kiai gitu. Nah, ini merupakan sebuah gejala sosial yang dikaji gitu ya. Jadi kita melihat Islam sebagai kajian sosial. Atau contoh lain, misalnya kita melihat bagaimana sih keberagamaan orang muslim di kota dan bagaimana keberagamaan orang muslim di desa. Ini kan sangat berbeda. Kalau misalnya di kota ya karena mereka lebih individual dan tidak bersifat komunal, kan mereka yang penting sedekah rajin, zakat rajin gitu, tapi mereka tidak banyak melakukan perkumpulan seperti yang ada di desa gitu. Misalnya di desa lebih sering gitu, bahkan hari Senin ada perkumpulan apa, Selasa ada perkumpulan apa. Nah, ini adalah bentuk keberagamaan atau bagaimana cara mereka beragama. Sehingga fokus utama dalam Islam sebagai gejala budaya dan sosial ini yang dilihat, yang dikaji, yang dipertanyakan gitu kan, itu adalah dua hal. Yang pertama, bagaimana praktek dari ajaran agama itu dilakukan oleh masyarakat, dan yang kedua adalah bagaimana praktek agama tadi bersinggungan dengan budaya yang telah mengakar di masyarakat. Misalnya, kenapa sih kalau misalnya di desa ini kita cenderung menggunakan kayak misalnya Jumat Legi ini kita melakukan ritual ini, Jumat Kliwon kita melakukan ritual ini, itu kenapa gitu? Apakah itu simbolik kah atau hanya sebatas pengingat gitu? Nah, itu bisa dikaji dalam Islam sebagai gejala budaya dan juga sosial. Nah, sehingga buat apa sih kajian-kajian seperti ini? Memang penting banget ya Bu. Kita yang penting kita tahu rukun iman, rukun Islam, kita tahu bagaimana tata cara sholat, selesai gitu. Tidak teman-teman. Jadi untuk memahami Islam secara keseluruhan, di sini kita harus tahu bahwasanya Islam itu banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial juga loh. Jadi yang dipikirkan oleh Islam itu, yang disampaikan wahyu-wahyu Allah dalam Islam itu bukan hanya tentang aspek kehidupan ritual, bukan tentang bagaimana sholat, bagaimana zakat, tidak, tapi juga bagaimana memperhatikan aspek kehidupan sosial. Dengan adanya kajian-kajian seperti ini, kita jadi tahu nih sebenarnya apa sih perkembangan ilmu pengetahuan itu, dan bagaimana ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Belum lagi misalnya kita juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang mungkin muncul, seperti halnya sekarang banyak nih orang hijrah gitu kan. Lalu gimana nih menghadapi hal ini gitu. Kemudian kita juga melihat banyak istilah sosiologinya adalah urban sufism, di mana banyak masyarakat kota itu berbondong-bondong untuk melaksanakan kegiatan agama, entah itu
itu hanya kajian-kajian atau kadang belajar ngaji atau melihat video para ceramah ustadz di YouTube, ini gejala apa sih? Oh, ternyata karena tingkat stres yang tinggi, akhirnya mereka membutuhkan ruang untuk menenangkan pikiran, yang dimana salah satunya adalah dengan lari kepada agama. Nah, itu salah satu contoh saja sih, dan masih banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kajian-kajian seperti ini. Seperti yang saya ceritakan di pertemuan pertama itu, ketika ada sebuah masyarakat yang tidak mau menggunakan PDAM. Nah, ternyata ketika ditelisik kenapa mereka tidak mau, ternyata karena mereka beranggapan bahwasanya air yang mengalir, entah itu dari sungai yang sangat kotor yang menurut kesehatan tidak layak untuk MCK, untuk makan dan untuk minum, dan mereka masih berpegangan bahwasanya air yang mengalir itu adalah suci. Nah, dengan tahu akar masalahnya seperti ini kan kita jadi bisa mencari solusi, pendekatan-pendekatan apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat ini mau mengkonsumsi air dari PDAM. Untuk apa? Ya untuk kesehatan, untuk keberlangsungan hidup lebih baik begitu. Nah, yang terakhir adalah Islam sebagai interaksi sosial. Ini bedanya dengan yang sebelumnya apa? Nah, kalau misalnya sebelumnya adalah bagaimana praktek keagamaan sebuah masyarakat itu, kemudian bagaimana ketika praktek keagamaan tadi itu bersinggungan dengan budaya yang ada di suatu daerah atau suatu masyarakat. Nah, kalau Islam sebagai interaksi sosial ini adalah bagaimana Islam itu bersinggungan dengan perkembangan peradaban dunia dari berbagai aspek ya teman-teman. Karena interaksi sosial itu kan adalah hubungan sosial yang sifatnya dinamis, bisa menyangkut orang-orang, bisa kelompok dengan manusia, bisa juga dengan kelompok dengan kelompok. Jadi lebih luas ininya, skupnya. Jika tadi hanya bagaimana dalam satu masyarakat tertentu, bagaimana satu daerah, nah ini lebih kepada bagaimana peradaban secara umum. Jadi keterkaitan agama, khususnya Islam, dengan masalah-masalah yang ada di zaman modern. Isu sosial itu akan sering terjadi di setiap zaman ya, misalnya mulai ada internet, itu mulai menggemparkan banyak orang. Kemudian ada terorisme, yang dimana ada bom 11 September 2000 berapa? 99. Nah, itu juga menghebohkan peradaban dunia di mana Islam jadi dicurigai, kemudian ada banyak hal yang seperti itu. Jadi isu-isu sosial yang seperti itulah yang mana ketika isu-isu tersebut bersinggungan dengan Islam, maka itu menjadi kajian di mana Islam sebagai interaksi sosial. Salah satu contohnya di sini adalah isu sosial yang sedang gaung untuk diperbincangkan, ada di mana hak asasi manusia. Memang ini sudah lama ya, tapi sekarang sepertinya mulai disuarakan kembali lebih luas lagi bagaimana perbedaan ras, perbedaan kasta, status, identitas seksual gitu kan ya, semuanya meminta perlindungan. Dan ini bagaimana Islam melihat hal ini. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kajian Islam sebagai interaksi sosial. Kemudian gender ya, dimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi tuntutan zaman ya mungkin awalnya jadi isu, kemudian isu peradaban, dan akhirnya jadi isu dunia. Nah, itu juga bagaimanakah Islam melihat hal ini. Kemudian radikalisme, di mana banyak gerakan-gerakan memahami agama secara radikal, bahkan ekstrim. Nah, itu bagaimana kita sebagai Islam ini melihat hal ini. Atau yang baru-baru saja diperbincangkan adalah child free, di mana banyak gerakan-gerakan orang yang tidak menginginkan memiliki anak begitu ya, dengan alasan menjaga kestabilan bumi, kemudian menjaga kesehatan mental. Nah, itu bagaimana Islam melihat hal ini, yang mana pada dasarnya Islam sebagai interaksi sosial ini adalah melihat bagaimana eksistensi Islam menjawab beberapa isu-isu sosial yang ada, isu-isu sosial tingkat dunia ya, tingkat perkembangan dunia itu bagaimana. Seperti itu Islam sebagai interaksi sosial. Dari ketiga hal ini, entah itu Islam sebagai doktrin, Islam sebagai gejala budaya dan sosial, dan yang terakhir Islam sebagai interaksi sosial, itu merupakan bentuk dari pemahaman Islam secara kafah bagi kita semua, yang ini mampu menjadikan kita sebagai seorang muslim yang adaptable, yang mana ini tidak kaku, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu kan,
namun tidak meninggalkan identitas keislaman kita. Bisa jadi kan kita terbawa arus, akhirnya kita ya sudahlah, yang penting ikut tren, tapi kita melupakan dasar-dasar hukumnya. Enggak juga, tapi kita juga enggak yang terus berpegang secara kaku terhadap agama sehingga kita ketinggalan zaman. Enggak juga. Jadi ini adalah bentuk pemahaman yang kafah sehingga kita bisa seimbang, menyeimbangkan antara perkembangan dunia karena kita hidup di dunia dan juga kewajiban kita untuk akhirat kita. Seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah memberikan solusi terhadap masalah sosial yang ada. Jadi isu-isu sosial, baik itu isu peradaban ataupun itu isu yang ada di masyarakat, itu kita bisa menyelesaikannya dengan cara memahami Islam secara kafah, sehingga eksistensi kita sebagai khalifah fil ard itu benar-benar bisa kita laksanakan, baik itu dari segi hablum minallah, hablum minan nas, dan yang terakhir adalah hablum minal alam. Hablum minal alam ini penting karena kita sebagai khalifah fil ard dan bumi semakin tua gitu kan, bagaimana eksistensi kita sebagai seorang muslim itu menjaga lingkungan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di diskusi kita yang lain. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga